Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kita akan memberikan edukasi mengenai prasangka dan diskriminasi. Sebelum dimulai, mari kita kenalan terlebih dahulu dengan anggota kelompok 7. Yang di sini ada Alianda, Elvira, Mutiara, Lintang, dan Nayara. Nah, di sini kita akan membahas tentang prasangka. Yang pertama, pengertian prasangka. Prasangka adalah pendapat atau anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui fakta itu sendiri. Prasangka menurut para ahli. Yang pertama, Baron dan Byron, 1991. Prasangka adalah sikap atau biasanya negatif kepada anggota kelompok tertentu yang semata-mata didasarkan pada keanggotaan mereka dalam kelompok. Lalu yang kedua, Duff, 1999. Prasangka yakni kecenderungan untuk menilai sesuatu secara negatif yang memiliki perbedaan dari umumnya orang dalam hal seksualitas, ras, etnik, atau memiliki kekurangan kemampuan fisik. Lalu yang ketiga, Suekanto 1993. Suekanto menyebutkan pula adanya prasangka kelas, yakni sikap-sikap diskriminatif terselubung terhadap gagasan atau perilaku kelas tertentu. Lalu yang keempat ada Mayron 1999. Prasangka merupakan salah satu penghambat terbesar dalam membangun hubungan antar individu yang baik. Ada apa dengan prasangka? Umumnya, prasangka memiliki perasaan negatif atau tidak suka, bahkan kadangkala cenderung benci. Kecenderungan tindakan yang menyertai prasangka biasanya keinginan untuk melakukan diskriminasi, melakukan pelecehan verbal seperti menggunjing, dan berbagai tindakan negatif lainnya. Sedangkan pengetahuan mengenai objek prasangka biasanya berupa informasi-informasi yang seringkali tidak berdasar mengenai latar belakang objek yang diprasangkai. Selanjutnya, apakah prasangka itu buruk? Jika terjadi prasangka satu sama lain, tentu akan menyebabkan ketegangan terus-menerus. Padahal sebuah hubungan antar pribadi yang baik hanya bisa dibangun dengan adanya kepercayaan. Sedangkan prasangka merupakan sifat yang membuat seseorang sulit untuk memberikan kepercayaan. Jika hal tersebut terjadi, maka suatu hubungan interpersonal yang baik tidak bisa terbangun. Dalam konteks lebih luas, kegagalan membangun hubungan antar individu yang baik sama artinya dengan kegagalan membangun masyarakat yang damai. 3 faktor utama prasangka, yaitu ada stereotip, jarak sosial, dan diskriminasi. Dari 3 faktor menurut Purtinga tersebut, Friedman dan Peplau menggolongkan prasangka, stereotip, dan diskriminasi sebagai komponen dari antagonisme kelompok, yaitu suatu bentuk oposan terhadap kelompok lain. Stereotip adalah komponen kognitif di mana kita memiliki keyakinan akan suatu kelompok. Prasangka sebagai komponen afektif di mana kita memiliki perasaan tidak suka, dan diskriminasi adalah komponen perilaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi prasangka. Yang pertama, konflik langsung antar kelompok. Yang kedua, pengalaman awal berdasarkan social learning theory. Yang ketiga, kategori sosial. Yang keempat, stereotype. Yang kelima, mekanisme kognitif lain dalam prasangka. Yang keenam, konformitas. Dan yang ketujuh, bias dalam kelompok. Aspek-aspek prasangka. Menurut Ahmadi, tahun 1991, prasangka terdiri dari 3 aspek, yaitu yang pertama ada aspek kognitif. Aspek kognitif merupakan sikap yang berhubungan dengan hal-hal yang ada dalam pikiran. Yang kedua ada aspek afektif, merupakan proses yang menyangkut perasaan-perasaan tertentu seperti ketakutan, kedengkian, simpati, antipati, dan sebagainya yang ditujukan kepada objek tertentu. Yang ketiga ada aspek konatif, yaitu prasangka merupakan suatu tendensi atau kecenderungan untuk bertindak atau berbuat sesuatu terhadap objek tertentu seperti memberikan pertolongan, menjauhkan diri, dan lain-lain. Prasangka sosial. Aspek-aspek prasangka sosial terdiri dari 6, yaitu yang pertama ada aspek kepribadian, yang kedua ada aspek frustasi dan scapegoating, yang ketiga ada aspek konflik, yang keempat ada aspek kecemburuan sosial, yang kelima ada aspek norma atau kultural, dan yang terakhir ada aspek penilaian yang terlalu ekstrim dan terlalu menggeneralisasi. Indikator perilaku prasangka. Menurut Milner dalam Abidin tahun 1999, yang pertama intelektual, yang kedua perilaku merendahkan cultural or individual attributes, yang ketiga perilaku merendahkan moralitas dari individu atau kelompok yang menjadi objek dari prasangka. Menurut Touchfeld tahun 1978, ada indikator perilaku lain dalam mengevaluasi prasangka, yaitu perilaku merendahkan status sosial.
Status sosial kelompok lain dapat dinilai terlalu rendah atau terlalu tinggi, tergantung pada keyakinan mereka terhadap status sosial mereka sendiri dan juga status sosial kelompok yang menjadi sasaran prasangka mereka. Berdasarkan pendapat Allport dan Hasburger dalam Abidin tahun 1999, ada 4 indikator lain, yaitu yang pertama, perilaku menghindar, yang kedua, perilaku antisosial, yang ketiga, perilaku kekerasan, dan yang keempat, perilaku merendahkan religiusitas. Sumber dan fungsi prasangka. Yang pertama, menurut fungsi psikologis. Prasangka seringkali melindungi kita dari perasaan ragu, takut, dan tidak aman. Prasangka adalah obat bagi rendahnya harga diri. Orang-orang yang meningkatkan perasaan rendah diri ini dengan mengembangkan ketidaksukaan atau kebencian pada kelompok yang mereka lihat sebagai lebih rendah atau inferior. Menurut Islam dan Houston tahun 1993 dan Stefan dan kawan-kawan tahun 1994. Yang kedua, fungsi sosial dan budaya. Tidak semua prasangka memiliki akar psikologis yang mendalam. Beberapa diperoleh melalui tekanan sosial untuk mengikuti pandangan teman, relasi maupun rekan kerja. Beberapa diturunkan tanpa sadar dari satu generasi ke generasi berikutnya, seperti ketika orang tua berkomunikasi dengan anak-anaknya. Dan yang ketiga, fungsi ekonomi. Prasangka membuat perilaku diskriminasi seolah-olah sah dengan membenarkan dominasi, status, ataupun kesejahteraan kelompok mayoritas. Menurut Sidanius, Prato, dan Bobo tahun 1996. Setiap kelompok mayoritas dari etnis, gender, atau bangsa apapun yang mendiskriminasikan kelompok minoritas akan berupaya untuk meningkatkan prasangka sebagai suatu yang membenarkan perilakunya. Menurut Islam dan Houston tahun 1993. Target prasangka. Yang pertama di sini ada seksim, prasangka diskriminasi yang dilakukan berdasarkan pada jenis kelamin mereka. Lalu yang kedua, rasim, prasangka dan diskriminasi yang dilakukan berdasarkan ras dan etnis. Lalu yang ketiga, eksim, prasangka dan diskriminasi yang dilakukan berdasarkan usia. Lalu yang keempat, prasangka terhadap homoseksual, dan yang terakhir, prasangka terhadap penderita cacat fisik. Selanjutnya, masalah sosial akibat prasangka. Yang pertama ada antikolisis, yaitu gosip yang dimaksud untuk mengejek atau menyindir orang lain. Lalu yang kedua, diskriminasi. Individu yang berprasangka membuat perbedaan yang tegas dalam memperlakukan orang-orang yang disukainya dan yang tidak disukainya dalam komunitas tertentu. Lalu yang ketiga, serangan fisik. Dalam kondisi emosi yang sangat tinggi, orang-orang memiliki prasangka bisa melakukan serangan atau kekerasan fisik langsung maupun tidak langsung. Lalu yang terakhir, yang keempat, pembantaian. Prasangka mencapai tingkat yang paling tinggi lalu muncul dorongan untuk melakukan pembantaian terhadap anggota. Sumber prasangka. Yang pertama, konflik langsung antar kelompok. Contohnya, karyawan A dan karyawan B bersaing untuk mendapat pekerjaan. Yang kedua, pengalaman awal. Contohnya, seorang anak yang bersikap negatif karena mendengar pendapat negatif dari orang tua, guru, dan lain-lain. Yang ketiga, kategori sosial. Contohnya, grup A merasa lebih baik daripada grup B. Yang terakhir, sumber kognitif prasangka. Contohnya, stereotip, eksplisit, dan implisit. Strategi mengurangi prasangka. Yang pertama, pengubahan praktik-praktik pengasuhan anak menuju lebih kondusif yang menghargai kelompok lain dalam sudut pandang yang bersifat objektif. Yang kedua, meningkatkan kontak antar kelompok secara langsung. Dan yang terakhir, melalui strategi kategorisasi. Strategi ini meliputi rekategorisasi dan dekategorisasi. Pengertian diskriminasi. Diskriminasi adalah perilaku negatif terhadap orang lain yang menjadi target prasangka. Merasa tidak nyaman jika duduk di samping target prasangka menunjukkan bahwa seseorang memiliki prasangka. Namun, memutuskan untuk pindah tempat duduk untuk menjauhi target prasangka. Bentuk-bentuk diskriminasi. Yang pertama, menolak untuk menolong. Menolak untuk menolong orang lain atau reluctance to help yang berasal dari kelompok tertentu seringkali dimaksudkan untuk membuat kelompok lain tetap berada dalam posisinya yang kurang beruntung. Yang kedua, tokenisme. Tokenisme adalah minimnya perilaku positif kepada pihak minoritas. Perilaku ini nanti digunakan sebagai pembelaan dan justifikasi bahwa ia sudah melakukan hal yang baik yang tidak melanggar diskriminasi. Misalnya, saya sudah memberikan, cukup kan? Lalu yang ketiga, ada reserve discrimination. Reserve discrimination yaitu praktik yang melakukan diskriminasi yang menguntungkan pihak yang biasanya menjadi target prasangka dan diskriminasi dengan maksud agar mendapatkan justifikasi dan terbebas dari tuduhan telah melakukan prasangka dan diskriminasi. Cara meminimalisir diskriminasi. Cara menghindari diskriminasi yaitu dengan berlaku seperti
menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada, menyadari jika setiap manusia memiliki hak asasi manusianya masing-masing, termasuk bisa menjalani hidup tanpa perlakuan diskriminatif.